Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Prastio dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori sejarah. Pembahasan kali ini untuk memenuhi tugas dari Ibunda Sumiatun. Nah, jadi langsung saja kita memulai pembahasannya. Kita mulai dari teori. Apa sih itu teori? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Kemudian yaitu apa itu sejarah. Jadi kan tadi materinya itu teori sejarah. Jadi kita mulai dari teori dulu langsung ke sejarah. Nah, sekarang kita ke sejarah. Sejarah yaitu dalam bahasa Yunani yang sudah kita tahu sejak kita SMA, yaitu historia, atau yang berarti itu penyelidikan, pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Adalah studi tentang masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia di masa lampau. Nah, sejarah juga dapat mengacu pada bidang akademis yang menggunakan narasi untuk memeriksa dan menganalisis urutan peristiwa masa lalu dan secara objektif menentukan pola sebab dan akibat yang menentukan mereka. Kemudian ahli sejarah terkadang banyak memperdebatkan sifat sejarah dan kegunaannya dengan membahas studi tentang ilmu sejarah tersebut sebagai tujuan itu sendiri, jelas ya, dan sebagai cara untuk memberikan pandangan pada permasalahan masa kini. Nah, dan banyak tuh sekarang ada teori-teori tentang sejarah. Nah, langsung saja kita mulai teori. Yang pertama yaitu teori gerak siklus sejarah dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, sejarawan dan filosof sosial Islam kelahiran Tunisia yang merupakan penggagas pertama dalam teori siklus ini, khususnya dalam sejarah pemikiran manusia, terutama dari dimensi sosial dan filosofis pada umumnya. Karya monumentalnya adalah Al-Muqaddimah tahun 1284 Hijriah yang secara horizontal dan luas membahas kajian sejarah budaya dan sosial. Nah, adapun inti atau pokok-pokok pikiran dalam teori Khaldun tersebut sebagai dikemukakan dalam Al-Muqaddimah itu sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah masyarakat manusia yang dilandaskan di atas hubungan antara manusia dan tanah di satu sisi, serta hubungan manusia dengan manusia lainnya di sisi lain yang menimbulkan upaya mereka untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang ada di dalam lingkungan sekitar. Lanjut yang kedua yaitu bahwa kebudayaan dalam berbagai bangsa berkembang melalui 4 fase. Nah, itu ada 4 fase, guys. Itu yang pertama fase primitif atau nomaden, dan yang kedua fase urbanisasi, yang ketiga fase kemewahan, dan yang terakhir yaitu fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran atau peperangan ya, guys. Nah, lanjut yang ketiga yaitu kehidupan fase primitif atau monomeden adalah bentuk kehidupan manusia terdahulu atau tertua. Dalam fase kedua yaitu fase urbanisasi, pembangunan yang mereka lakukan tetap berlangsung sehingga perkembangan kebudayaan semakin maju khususnya di kota-kota. Selanjutnya pada fase ketiga yaitu fase kemewahan. Setelah melewati fase urbanisasi, banyak kelompok yang tenggelam dalam masa kemewahan. Nah, di mana pada fase ini dicirikan oleh beberapa indikator seperti ketangguhan dalam mempertahankan diri, memperoleh kemewahan, dan serta kekayaan. Lanjut fase berikutnya yaitu kemunduran. Kerajaan pemerintahan melalaikan urusan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan yang mempercepat kehancuran di mana ditandai ketidakmampuannya dalam mempertahankan dirinya lagi. Nah, yang terakhir yaitu biasanya kelompok-kelompok yang terkalahkan akan selalu mengekor kepada kelompok-kelompok yang menang. Nah, berarti dia positif langsung mengikuti siapa tuh kelompok yang menang, dan karena mereka sudah hancur karena tergiur akan kemewahan tersebut. Nah, jadi itu teori yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak nih teman-teman teori yang lainnya, tapi sudah disampaikan oleh teman-teman lainnya.
Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.